Pemirsa, keberadaan kebun sawit di kawasan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menyita perhatian pemerintah daerah. Bupati Cirebon Imron memastikan akan mencabut seluruh sawit karena dinilai mengancam ekosistem. Bupati Cirebon bersama unsur Forkopimda meninjau hutan yang ditanami pohon sawit di Desa Cikobang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon. Mereka mengecek pohon sawit yang ditanam di lahan seluas 2 hektar. Peninjauan untuk menindaklanjuti edaran Gubernur Jawa Barat terkait larangan penanaman pohon sawit atau pembukaan hutan untuk sawit. Meski masih berusia sekitar 4 bulan, sawit-sawit yang masih pendek tampak lebih mencolok di antara ilalang dan tanaman lainnya. Sementara itu, puluhan emak-emak menolak keberadaan pohon sawit karena khawatir bencana dan krisis air bersih. Mereka meminta pemerintah daerah segera mencabut sawit tersebut. Ya resah. Soalnya kan kelapa sawit di samping itu kelapa sawit itu ungguannya ular kobra yang saya tahu. Lagi kan masa di sini. Kalau di mana kekeringan nanti itu dia menyerap air, kita bisa kekurangan air. Begitu juga nanti kalau musim hujan nggak ada penguatnya, takutnya longsor. Kita ini aman-aman aja lah, baik-baik aja di sini nggak ada apa-apa. Maka dengan adanya edaran Pak Gubernur, kami dari Kabupaten Cirebon akan mendukung, bahkan kami kepada petaninya maka akan diganti untuk tanaman-tanaman yang lainnya, misalkan di Cirebon ini mangga, kalau di Pasaleman cocoknya misalkan mangga gincu. Kami dari pemerintah akan membantu masyarakat itu. Pembukaan hutan untuk dijadikan lahan sawit ini dilakukan sejak 4 bulan lalu di lahan milik perorangan bekerja sama dengan salah satu perusahaan sawit daerah. Keberadaan pohon sawit di tengah hutan ini menuai protes berbagai kalangan termasuk warga sekitar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah melalui Kejaksaan Agung akan kembali menyita lahan perkebunan kelapa sawit bermasalah seluas 4 hingga 5 juta hektar pada tahun 2026. Selain itu, aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini merugikan negara juga ditindak tegas. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah melalui Kejaksaan Agung akan kembali menyita lahan perkebunan kelapa sawit bermasalah seluas 4 hingga 5 juta hektar pada tahun 2026. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam. Presiden menegaskan upaya penertiban tidak hanya dilakukan di sektor perkebunan sawit, tetapi juga terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini merugikan negara. Ia menyebut ratusan tambang ilegal telah ditindak oleh pemerintah. Kita sudah menguasai, sudah sita 4 juta hektar kebun kelapa sawit yang melanggar hukum, sudah kita sita. Jampitsus benar, Jaksa Agung. Dan tahun 2026 mungkin kita akan sita tambahan 4 atau 5 juta lagi. Kita sudah bertindak terhadap ratusan tambang ilegal. Sudah ratusan triliun kita selamatkan. Masih banyak yang bocor. Terus kita kerja. Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk menegakkan supremasi hukum dan memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Prabowo menyebut agenda tersebut menjadi tugas utama Kabinet Merah Putih. Para pelaku menyerang sejumlah remaja yang berada di depan toko dan merusak barang hingga sepeda motor korban menggunakan senjata tajam. 2 orang terluka terkena sabetan senjata tajam dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Takalar. Polisi berhasil meringkus 4 dari 9 terduga pelaku bersama barang bukti sepeda motor dan senjata tajam yang diduga digunakan pelaku penyerangan. Keempat pelaku menyerang karena diduga ingin balas dendam namun salah sasaran. Para pelaku ini berboncengan 2 dan 3 sebanyak 5 motor mencari lawang atau dia keliling patroli. Apabila dia menemukan orang, dia langsung menegur.
Polisi masih mengejar pelaku lain yang diduga ikut melakukan pengerusakan toko disertai penganiayaan. Keempat pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV sekelompok pemuda melakukan pengeroyokan terhadap satpam salah satu klinik kecantikan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi akhirnya meringkus kawanan pelaku berjumlah 4 orang dan melakukan pemeriksaan secara intensif di ruang unit reskrim Polsek Mariso. Kejadian berawal saat korban dituduh mencuri ponsel milik salah satu pelaku di belakang klub malam elit. Kawanan pelaku yang mengetahui keberadaan korban akhirnya didatangi dan dikeroyok secara bersama-sama meski korban telah membantah. Kami sudah menangkap 4 orang, namun masih ada nama 2 orang yang kami masih cari. Selain mengamankan 4 pelaku, polisi juga melakukan pengejaran terhadap 2 terduga pelaku lainnya yang masih buron. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah di 2 lantai di Surabaya, Jawa Timur hangus terbakar. Ya, selain menghanguskan isi rumah, kebakaran juga mengakibatkan 6 orang penghuni menderita luka bakar. Kebakaran melanda sebuah rumah 2 lantai di Jalan Simo Gunung 1, Surabaya, Jawa Timur. Api membakar seluruh isi bangunan rumah dan beberapa warga sempat berupaya memadamkan api dengan air seadanya dan dibantu petugas kebakaran. Dalam musibah ini, 6 orang penghuni, 2 diantaranya anak berusia 1 dan 10 tahun alami luka bakar 5 hingga 15%. 1 di antara penghuni rumah mengaku kebakaran dipicu akibat gas LPG bocor. Bu, dengan ledakan itu berapa kali, Bu? 2 kali. 2 kali ledakannya? Iya. Apinya kan besar itu. Adik saya, mertua saya kebakar ini semua efek ketutupan kepin plastik itu loh. LPG yang bocor terus merambat. Ada 9 unit yang kami kirim di situ dari Grudo, TVRI, Pasar Turi sama Margomulyo juga Kandangan dan Batam. Ada korban 6 orang, semua satu keluarga yaitu dibawa ke rumah sakit William Booth. Akibat rumah yang sudah tak bisa ditinggal tersebut, saat ini sejumlah penghuni mengungsi di rumah saudara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha air isi ulang di Kecamatan Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik mesin air pompa yang berada di dalam rumah. Angin yang kencang serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Warga yang berada di sekitar lokasi berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Sebanyak 6 mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.